Salah satu jejak syiar Islam di Jawa dan perintis pondok pesantren di Indonesia adalah Masjid Jami Tegal Sari di Ponorogo. Masjid klasik berumur ratusan tahun ini selalu ramai didatangi para jamaah dari berbagai daerah, apalagi saat Ramadan seperti ini. Masjid Jami Tegal Sari ini berada di Desa Tegal Sari, Kecamatan Citis, Ponorogo. Masjid ini menjadi salah satu dari sekian masjid tua di Ponorogo yang menjadi pusat penyebaran agama Islam pada tahun 1700-an. Memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai pusat syiar Islam dan cikal bakal lahirnya pondok pesantren di Indonesia, masjid ini pun terjaga keaslian bentuknya, khas bangunan Jawa kuno dengan dominasi tiang-tiang besar dari kayu jati. Dari masjid ini pula lahir nama-nama besar bangsa ini seperti Pakubuwono II, Pujangga Ronggowarsito, Hos Cokroaminoto, serta lahirnya pondok-pondok besar di Pulau Jawa. Dan yang menarik, setiap Ramadan seperti ini, tradisi mengaji kitab kuning dengan penjelasan menggunakan bahasa Jawa selalu digelar setelah usai sholat berjamaah. Sudah barang tentu pertama kali kalau kita berkhutbah ataupun yang lainnya itu harus sesuai dengan bahasa seharian. Dengan bahasa seharian khususnya bahasa Jawa itu sangatlah beda dengan bahasa Indonesia. Umpamanya ini menggunakan kita itu belajar ini menggunakan kita memberikan makna kalimah la ilaha illallah itu saja. Ini kalau kita menggunakan bahasa Jawa ini sangat menyentuh terhadap hati kita. Makanya dengan bahasa Jawa begini, la ilaha ora ono pangeran sing wajib disembah iku maujud. Kalau secara bahasa Indonesia tiada Tuhan selain Allah, nggak ngefek ke hati, kurang mengena begitu, kurang mengena. Tapi sebetulnya kalau dengan menggunakan Jawa ora ono pangeran, padahal pangeran itu ada, dikatakan nggak ada, tapi yang wajib disembah kecuali wujudipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat mengena terhadap hati. Dilestarikan, tidak kok masih harus, memang harus dilestarikan. Itu lebih mengena ke masyarakat begitu, lebih Pak? mengena ke masyarakat untuk masukkan kepada hati kita. Untuk Tegal Sari, kalau masa kejayaannya itu di masa Mbah Hasan Sari itu abad 17. Yang konon ceritanya sampai di sini ada sekitar 10.000 santri yang ngaji di sini, baik yang berada di sini ataupun yang dari luar. Puncak kejayaannya memang pada abad 17, tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada pondok yang didirikan Mbah Ageng Muhammad Besari, mbahnya Mbah Hasan Besari. Itu jadi puncak kejayaannya itu pada masanya Mbah Hasan Besari. Masjid ini ada pemugaran pada masanya Pak Harto, diresmikan di tahun 1978, tapi kemudian beberapa kala direvitalisasi lagi dan dikembalikan ke bentuk semula. Menurut riwayatnya ya seperti yang berada di belakang ini yang bentuk masjid yang awal kita saja. Masjid berumur ratusan tahun ini juga menjadi salah satu tujuan utama wisata religi. Selain beribadah di kompleks Masjid Tegal Sari, para jamaah bisa berziarah di makam Kiai Ageng Muhammad Besari serta menengok rumah dan kompleks pondok pesantren bernuansa Jawa yang masih berdiri hingga kini. Saat malam ganjil di akhir Ramadan, biasanya puluhan ribu jemaah akan memadati masjid ini memburu malam Lailatul Qadar. Eka Patria, CTV, Ponorogo.